Begitu banyak harga-harga dinaikkan, akan tetapi begitu banyak pejabat-pejabat kita menginginkan kedudukan-kedudukan yang lebih, tidak mau turun dari jabatannya, masih ingin memperpanjang terus-menerus, sementara permasalahan demi permasalahan dibiarkan, tidak ada solusi. Mungkin ini yang dimaksud dengan imtala'atil ma'iddah. SAK TV, ngaji terus ngaji. Teringat nasihat Luqmanul Hakim kepada putra beliau. Apa kata beliau? Ya bunayyah, wahai anakku, idza imtala'atil ma'iddah, apabila perut itu senantiasa kenyang, apabila perut itu tidak merasakan lapar, perut itu senantiasa penuh dengan makanan, maka namatil fikratuh, tidurlah fikiran. Maka akal fikiran kita ini tidak produktif. Akal fikiran kita ini tidur, kata beliau. Ini nasihat daripada Luqmanul Hakim kepada putranya. Artinya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin berkembang akal fikiran kita, kita bisa memberikan solusi-solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi dengan jernih, maka perbanyak puasa. Artinya banyaklah mengosongkan perut. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan betapa masyarakat di tengah-tengah Ramadan ini begitu sangat kesulitan, begitu banyak harga-harga dinaikkan, akan tetapi begitu banyak pejabat-pejabat kita menginginkan kedudukan-kedudukan yang lebih, tidak mau turun dari jabatannya, masih ingin memperpanjang terus-menerus, sementara permasalahan demi permasalahan dibiarkan, tidak ada solusi. Mungkin ini yang dimaksud dengan imtala'atil ma'iddah. Perut sudah terlalu kenyang, sehingga matilah fikirannya, tidur fikirannya, dituruti semua keinginan perutnya dan juga syahwat-syahwat yang lainnya, sehingga yang terjadi tidak bisa memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Seakan buta terhadap apa yang dialami oleh masyarakat di bawah ini. Betapa banyak ibu-ibu luar biasa ngantri minyak goreng, hanya ingin minyak goreng murah. Betapa banyak saudaraku yang dimuliakan Allah, saudara-saudara kita ngantri solar karena solar langka. Padahal kita ini bukan negara yang tidak punya komoditi-komoditi yang disebutkan tadi. Semuanya punya. Akan tetapi, kenapa kok bisa seperti itu? Kemana pikirannya? Artinya, mungkin begitu banyak di negeri ini orang yang jarang sekali mengosongkan perutnya, jarang sekali berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa, sehingga hilanglah pikiran dan akal sehatnya. Kemudian yang kedua, nasihat beliau kepada putranya, wa kharisatil hikmah. Kalau perut itu sudah sering kenyang, tidak pernah dilaparkan, tidak pernah puasa, kharisat al hikmah, maka menjadi bisu hikmah itu. Maka orang tersebut akan susah mendapatkan hikmah-hikmah kejadian yang telah menimpa di sekitar kita. Orang itu akan susah mengambil hikmah dari apa yang telah dilihatnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali mengingatkan bahwasanya zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, telah nampak kerusakannya bima kasabat aydin nas, disebabkan apa yang dilakukan oleh manusia, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga begitu banyak bencana dan lain sebagainya. Orang yang tidak pernah lapar perutnya, orang yang senantiasa mengikuti keinginan hawa nafsunya itu, maka orang tersebut horisat al-hikmah, dia sudah sepi daripada hikmah, bisu hikmahnya,
sehingga tidak bisa menangkap sinyal-sinyal yang Allah berikan dari setiap kejadian yang ada di tengah-tengah kita. Kemudian yang ketiga, nasihat daripada Luqmanul Hakim kepada putranya, wa qa'adatil a'dha 'anil ibadah. Orang, Pak, kalau dia sudah tidak dilaparkan perutnya, orang kalau senantiasa kenyang perutnya, alias orang itu jarang sekali berpuasa, siang, malam, pagi, sore senantiasa kenyang, maka cenderungnya orang tersebut malas untuk beribadah. Dan bisa kita rasakan sendiri. Kalau kita sudah kadung kenyang misalkan, habis buka puasa kita kekenyangan misalkan, maka mau bangun sholat tarawih susah, Pak. Qa'adatil a'dha 'anil ibadah. Malas badan ini, malas diri ini untuk melakukan ibadah kepada Allah kalau perut kita ini senantiasa kenyang. Padahal kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ending daripada surah Al-Hijr, Allah berpesan seperti itu. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Yakni al-maut. Karena kematian itu sesuatu yang tak diragukan. Kematian itu sesuatu yang yakin pasti terjadi. Maka Allah berpesan kepada kita, beribadahlah kalian, menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kepada kalian kematian. Artinya kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya agar kita meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ini sudah senantiasa kenyang perut kita, Pak, akan semakin malas kita untuk beribadah, sehingga akan menjadi semakin jauh ending hidup kita itu menjadi orang yang dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.